Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 Sistem Pakar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Pakar, Diagnosis Kerusakan Jaringan Local Area Network dengan metode forward chaining berbasis web. Baik, untuk penjelasan aplikasinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Feby Iriana Yenjau. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi kami, yaitu Sistem Pakar untuk mendiagnosa kerusakan jaringan LAN. Metode yang kami ambil yaitu metode forward chaining. Forward chaining adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Aplikasi ini dalam cara penggunaannya yaitu user memilih apa saja gejala-gejala yang ditimbulkan dan nantinya sistem akan memproses hasil pilihan user dan mencocokkan inputan. Apakah sama dengan aturan yang ditetapkan oleh sistem dan keluaran dari sistem ini berupa jenis kerusakan atau gangguan serta solusi perbaikan berdasarkan sumber data dari ahli yang disebut pakar. Dan kami mengumpulkan data ini dengan cara studi literatur jurnal dan wawancara dengan seorang pakar, yaitu Pak Wawan Aris Prasetyo. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia membantu tugas penelitian kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan memberitahu apa saja manfaat aplikasi Sistem Pakar yang telah kami buat. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama yaitu membantu menemukan masalah gejala kerusakan pada jaringan LAN beserta solusi penanganannya. Terus yang kedua, mempermudah user atau pengguna dalam menangani masalah pada jaringan LAN tanpa perlu mencari seorang pakarnya lagi. Kemudian untuk mengenai aplikasinya secara jelas, berikut teman saya akan mendemokan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Riani. Di sini saya akan mendemokan aplikasi dari kelompok kami, yaitu Sistem Pakar Aplikasi Diagnosa Kerusakan Jaringan LAN dengan metode forward chaining. Jadi teman-teman, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi. Kemudian kita akan masuk pada menu diagnosa. Di dalam menu diagnosa terdapat gejala-gejala kerusakan pada jaringan LAN seperti nama WiFi hilang, password berubah, nama WiFi kembali ke settingan awal, hotspot tidak menggunakan DHCP atau IP secara otomatis, loading page lambat saat browsing, terlalu banyak pengguna, indikator pada LAN card tidak menyala, indikator hub atau switch tidak menyala, kabel tidak terpasang dengan baik atau rusak, simbol WiFi tanda seru kuning, terdapat IP yang sama di beberapa pengguna, menggunakan IP address yang statis, status LAN disable, slot LAN dalam keadaan rusak, hub atau switch dalam keadaan panas, pemakaian bandwidth sudah penuh, firewall dalam keadaan hidup, dan koneksi internet rendah. Pada halaman ini, saya akan memilih gejala-gejala yang sesuai dengan tabel aturan yang telah kami buat sebelumnya. Dan apakah hasil dari pilihan itu sesuai atau tidak? Untuk itu mari kita buktikan. Di sini saya akan memilih gejala nama WiFi hilang, password berubah, dan nama WiFi kembali ke settingan awal.
Jika pilihan gejala yang saya pilih sesuai, maka akan tampil hasil diagnosa sebagai berikut. Kerusakannya yaitu router default. Info kerusakannya dalam keadaan di mana perangkat router kembali ke keadaan semula dan mereset semua pengaturan seperti nama SSID, password, dan user login. Untuk solusi kerusakan yang pertama, menampilkan nama Wi-Fi. Solusinya masuk ke menu Network, Wireless Local Area Network, pilih menu SSID Setting, hilangkan centang pada kolom Hide SSID. Yang kedua, mengganti password Wi-Fi IndiHome ZTE. Klik menu Network, Wireless Local Area Network, lalu Security. Pada bagian kolom WPA Prosper, ganti password Wi-Fi IndiHome sesuai dengan keinginan Anda. Minimal 8 karakter dan maksimal 63 karakter. Dan yang ketiga, mengganti ID nama Wi-Fi IndiHome. Solusinya menu Network, Wireless Local Area Network, pilih menu SSID, dan pada bagian kolom SSID name, ganti dengan nama Wi-Fi IndiHome yang Anda inginkan. Kemudian saya akan kembali ke menu diagnosa. Di sini saya akan memilih indikator pada LAN card tidak menyala. Jika pilihan gejala yang saya pilih tidak sesuai, maka akan tampil hasil diagnosa sebagai berikut. Jadi kerusakannya belum diketahui. Kemudian, saya akan memilih lagi gejala, yaitu indikator pada LAN card tidak menyala, indikator hub atau switch tidak menyala, dan kabel tidak terpasang dengan baik atau rusak. Jadi kerusakannya itu network cable unplug. Info kerusakannya, kabel LAN terlepas dari soket RJ45 atau keadaan kabel bisa jadi sudah tidak bisa lagi digunakan, seperti konektor yang sudah patah sehingga mudah terlepas dari soket. Solusi kerusakannya yaitu cek LAN card. Jika status off, hidupkan terlebih dahulu. Jika LAN card dalam keadaan normal, maka cek kabel yang terhubung. Pastikan kondisi kabel dalam keadaan yang baik. Ganti kabel jika tidak layak pakai lagi. Hasil diagnosa ini juga dapat dicetak dan di-save. Oke teman-teman, itulah demo aplikasi dari kelompok kami. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan fungsi kode programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari coding dari aplikasi kami. Oke, jadi yang pertama ini adalah program untuk memproses data yang telah diinputkan user dan untuk mencari kebenaran atau pengetahuan dari tabel yang telah kita buat di database. Jadi ini pertama tentu saja kita inputkan koneksi PHP atau program untuk mengoneksikan ke database. Setelah itu sini adalah iset atau fungsi iset post submit. Di sini adalah ketika user menekan tombol submit pada form pilihan gejala, lalu situ akan fungsinya akan sebagai berikut di sini. Ini adalah ketika user menekan tombol submit yang diberi nama submit, maka fungsi ini akan berjalan, yaitu pertama adalah di sini ada stable variable query,
di mana isinya adalah select ID from table rule, di mana ini adalah query untuk memilih ID atau atribut ID dari tabel rule di sini. Di mana di sini ada array post, array pop, di sini ada variable rule input, isinya ini fungsi adalah membuat fungsi array, lalu ada for each, post, di mana where, so variable where. Terus ada query lagi, where sama dengan 1, dan array push dengan isinya atau parameternya rule input dan where. Lalu lanjut, sini ada variable query lagi yang berisi 1 sama dengan 1. Lalu ada variable data dengan nilai MySQL query, ini adalah fungsi MySQL query dengan parameter count. Count ini adalah dari koneksi PHP untuk mengkoneksikan menghubungkan ke database, dan query ini adalah variable dapat dari yang sini tadi. Terus isinya adalah ini. Nah, lalu ini adalah folder variable ID, isinya 0 karena ID itu adalah dia otomatis terisi dengan auto increment. Lalu di sini selanjutnya ini adalah fungsi untuk memindahkan role dari database ke array. Di sini kita lihat ada variable rule, variable db rule dengan nilai sebuah fungsi MySQL query yang berisikan ini adalah parameternya, yaitu count untuk menghubungkan. Terus ini adalah query di database-nya ketika sudah terhubung ke database. Ini adalah query yang dijalankan, yaitu select all from table rule. Jadi ini query untuk memilih semua record dari table rule. While ini adalah perulangan. Di sini ada while untuk itu parameternya atau isinya adalah, ini ada variable d, yaitu berisikan fungsi MySQLi fetch array, di mana parameternya adalah db rule. db rule ini dapat dari ini sebenarnya sudah didefinisikan. Terus isinya sebuah query. Terus apa yang terjadi, apa yang diulangkan, yaitu adalah array. Di sini ada array, terus isinya adalah d. D ini dari mana? D sudah tadi definisikan di atas sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini adalah program PHP untuk mencari value yang memiliki nilai 1 dan akan disimpan dalam array. Nah, sebelumnya kan di database table rule yang kita sudah buat itu kan kita untuk menentukan apa solusi yang didapat dari inputan dari user, kita mengisi nilai 1 atau true pada tiap gejala yang telah kita tentukan. Jadi di mana kerusakan yang memiliki nilai true atau 1, dia akan, jika benar pilihannya, maka dia akan menampilkan kerusakan tersebut. Terus ini ada codingnya, itu pertama ada variable rule yang berisikan sama dengan array atau fungsi array. Terus ada for untuk perulangan, di mana isinya adalah variable i sama dengan 0. Terus variable i kurang dari size of dengan parameter array rule, lalu i plus dengan isinya atau fungsinya. Di sini ada key, array key, parameternya array rule dengan array isinya adalah i, ini dapat dari ini tadi. Lalu ada variable val sama dengan array rule, sama juga isinya array i. Lalu ada variable sub rule dan nilainya array, fungsi array. Lalu sini ada perulangan lagi, for dengan kondisi variable j sama dengan 3, j kurang dari size of dalam kurung ini key, kunci key dari sini nilainya.
lalu J plus tambah 2. Nah, sini ada satu kondisi if, dimana jika val lalu variabel Q-nya itu bernilai J-nya sama dengan 1, terus yang terjadi adalah subrule, variabel subrule sama dengan Q dengan nilai J. Oke, lanjut, sini adalah variabel rule sama dengan subrule, dan ini adalah status true, variabel status dimana bernilai false. Oke, untuk program saja, yaitu mencocokkan gejala yang diinputkan user dengan role yang ada. Oke, jadi setelah ini jalankan semua proses tidak ada yang error. Jika di sini ada, ini tadi adalah proses-proses di mana ketika user memilih gejala-gejala yang ada di form gejala. Nah, di sini adalah proses. Dia akan memanggil halaman ini adalah halaman proses, dan dia akan menjalankan program ini. Nah, jika berhasil ada yang error, nah ini kita mulai mencari kerusakan mana sih yang cocok sesuai yang diinputkan oleh user. Di sini pertama ada fungsi perulangan, di mana kondisi jika i sama dengan 0, i kurang dari size of rule, dan i plus, maka hasilnya result atau hasil ini ditulis dalam variabel result yang berisikan role input sama dengan role dengan nilai array. Nah, sini ada kondisi lagi, jika result kalau ini benar resultnya, maka yang akan dijalankan adalah status sama dengan true. Jadi pertama ini masih false yang di atas. Nah, jika result ini benar, maka yang jadinya adalah statusnya jadi true. Lalu fungsi yang terakhir ini adalah jika ditemukan akan menampilkan info dan solusi dari penyakit yang diderita atau kerusakan yang diderita. Oke, pertama adalah ada kondisi di mana status sama dengan true jika sudah benar, atau jika sudah benar inputan yang sesuai dengan user. Sini ada perulangan dengan kondisi variabel D dengan parameter atau isi dari MySQLi fetch array. Dia akan menghubungkan ke array dengan isinya adalah data. Lalu maka yang akan dijalankan adalah variabel ID sama dengan ID. Nah, ini adalah dia mengambil jika programnya atau usernya benar, terus sudah didapatkan datanya, dia akan mencari ID lalu diinputkan dalam variabel ini. Jadi isinya adalah ID. Lalu ada variabel cari kerusakan dengan nilai adalah sebuah query. Query-nya adalah select all from table kerusakan. Jadi variabel ini adalah untuk memilih semua record dari tabel kerusakan, di mana ID sama dengan ID. Nah, ID ini didapat dari ID sini karena dia telah mendapat ID dari jika user tepat atau benar dalam memilih gejala, maka dia ID-nya akan ditemukan dan disimpan dalam sini. Lalu ID ini dipanggil di sini. Lalu sini ada variabel DB dengan isi fungsi query dengan parameter ini ada count untuk menghubungkan ke database, lalu cari kerusakan. Nah, cari kerusakan ini dari mana? Dari nilai ini tadi dengan isinya adalah query ini. Jadi setelah dia menghubungkan, sudah terhubung ke database, dia melakukan query ini. Nah, jika telah melakukan query, ada perulangan di sini while, di mana kondisinya variabel D sama dengan MySQLi fetch array
sama dengan yang berisikan DB. Jadi fungsi ini untuk mengisikan ke array dengan kondisinya adalah DB dapat dari sini variabel DB. Lalu apa yang terjadi? Maka dia akan menjalankan fungsi atau program. Nah, di sini ada variabel kerusakan di mana D isinya dari array-nya adalah kerusakan. Jadi setelah dia mendapatkan ID, lalu dia memilih semua isi rekor dari tabel kerusakan. Lalu tiap-tiap rekor itu kan ada dalam atribut tabel kerusakan ada nama kerusakan, ID, info, dan solusi. Jadi solusi yang dapat dari tabel, dari ID-nya dia masukkan ke variabel sini yang kerusakan. Lalu yang info didapat dari ID-nya adalah 1. Jadi untuk kolom info dari ID 1 dia masukkan ke variabel info ini. Begitu juga dengan yang variabel solusi, di mana ID 1 misalnya didapatkan, maka isi rekor dari ID dalam kolom solusi dimasukkan ke dalam tabel atau variabel solusi ini. Oke, setelah semua sudah didapatkan data yang diperlukan, maka dia memanggil program atau memanggil form dari hasil PHP, di mana hasil PHP ini adalah halaman untuk menampilkan hasil dari info kerusakan yang didapat. Nah, ini jika tidak atau jika user mengisi atau memiliki gejala yang tidak sesuai dengan apa yang ada yang didata, maka program akan memanggil halaman error PHP. Jadi halaman error PHP ini menampilkan bahwa data yang di input user tidak sesuai, maka akan tidak ada error. Data tidak ditemukan. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai coding program mengenai aplikasi kami. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu sekian dari penjelasan kami. Thanks for watching. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가